Kayak kopi doang tuh. Oh, yang ya, kopi doang. Iya, dia jual kopi doang. Sebel banget gue. Ngantri. Ngobrol baristanya enggak? Kagak lah. Boro-boro ngobrol anjir. Gue baru paham kalau diplesetin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ical di acara Obras, obrolan apa saja. Kali ini gue jauh-jauh datengin kedai. Kala itu gue udah bareng-bareng sama dua barista kece plus deblek. Ya agak-agak sedikit error lah ya kan. Yang pasti kita bakal ngebahas apa jelas. Kalau ngomong kita pasti ujungnya kopi, awalnya kopi, ujungnya kopi, gak ada lagi yang lain. Kalau yang lain itu tambahan aja sih ya kan. Nah, di sebelah kiri gue udah ada Bang Dika, biasa dipanggil Ambon. Ya kan, sebelah Dika, gue Ambon bebas serah manggil. Andi Lukiano, wes gila. Luki artinya beruntung. Berarti Andi yang selalu itu beruntung. Itu bahasa Jawa, aksen apa Inggris? Enggak, itu bahasa Jawa percampuran antara Inggris dan Jawa. Oh, iya. Java English. Jadi itu ya kan. Kayak enggak, nama kopi ada sama Java. Iya, Java. Pokoknya itulah Jawa intinya. Adanya David. Ya, sebelah gue ada Bang Andi Lukiano, biasa panggil saja Boat. Iya. Nah, itu Instagram itu panggil saja Boat. Kalau yang ini sebelah nih rumit namanya. Ramai rumit. ADNYKA. Pokoknya Raden Dika lah, pokoknya seperti itulah kurang lebih karena dia turunan kerajaan dulunya. Kerajaan semua. Jadi dia kalau jalan dulu nih ngesot. Nunduk namanya orang kerajaan ya kan. Pakai jempol. Iya, kayak jempol gitu. Kalau nunduk kayak jempol berapa? Padahal 5 kilo ya. Dekat banget ya. Itu buaya-buayanya orang dulu tuh. Ya kan buaya-buaya. Ikutin garis putih. Iya, ikutin garis putih dia di sana di mana? Oh, situ dekat ya. Ikutin garis putih. Padahal jauh anjir buaya banget. Komedi Papua. PNK Cupen tau. Iya. Persis ya Melo. Jadi kalau ngomongin nih kopi ya kan. Nih kalau itu kedai kopi punya siapa nih? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Ini enggak seru nih. Iya nih, penontonnya dan track-trackan yang belakang. Kayak yang di TV 7 tuh. Iya. TV7 TPI tombol 2. Ya. Latlah TV tombol 2. Anjir zaman dulu banget dia black. Kalau kan nah ini dia kalau tengah malam nonton ngumpet-ngumpet. Kala itu punya siapa ya? Kala itu berawal dari apa ya? Nama kala itu cuman sebenarnya cuma nama kiasan doang ya. Kiasan doang. Kalau maknanya itu dikembaliin sama teman-teman lagi yang maknai kala itu. Hubungannya sebenarnya masa, waktu, zaman dan jam, detik dan lain-lain gitu kan. Nanti guru bahasa ya. Terlalu ideologis banget nanti yang nonton juga bingung. Iya benar. Yang pasti intinya berdirinya kala itu lu berdua nih sama Bang Bo nih. Iya. Bang Bo ya. Bang Bo. Bukan BO, Bang Bo. Iya. Ada panjangannya. Itu lagi rame tuh di gitu. Ya, pakai kecap ya. Apa sih kecap? Jadi intinya kala itu tuh berdasarkan teman-teman aja ya. Antara lo berdua nih sama Bang Boat nih. Jadi berdirinya kala itu kebetulan karena memang lo satu hobi, ya kan? Satu perkumpulan, satu tempat main, satu tongkrongan. Intinya akhirnya lo ngebuka lah ini namanya kala itu. Di mana sih posisinya? Nah, lo perlu tahu nih kala itu ada di mana. Khusus anak Kemayoran, lebih khusus lagi orang Indonesia wajib mampir ke kala itu. Kalau lo lagi mampir ke Kemayoran ya kan, nih kala itu ada di Mustika. Nih di bawah. Di bawah. Ya ngedit aja. Mustika ya kan. Jadi intinya seperti itu. Lo berdua nih. Apa ya? Lo mau ngomong apa? Gue mau agak sedikit curhat. Jadi kalau itu dibuka karena gue itu pengen resign kerja aja. Pengen resign kerja. Terus bukan gue memikirkan gue konsepnya. Gitu. Nah eksekutornya Bang Boat sendiri gitu kan. At least berdua kita ngejalanin berdua tapi juga bareng-bareng sama teman-teman di sini. Itu bukan menjadi suatu penghasilan yang tetap. Oke. Tapi menjadi kita teman-teman pada nongkrong di sini. Jadi bukan cuma penghasilan buat pribadi sendiri ya kalau buat gue ya. Tempat bucin. Ya tempat segala macam hal ada di kala itu lah intinya. Ada di sini. You know be so wet lah kalau kata Smash. Iya. You know be so wet. Terus nih Bang Boat nih, dari tadi lo mulu yang ngoceh kasihan sebelah gue nih. Ya kan, jadi intinya
lu berdua kan punya skill di bidang kopi, dalam artian mudah-mudahan. ya kan, dalam artian barista lah ya. Dari kapan sih Bang Boat lo belajar apa yang namanya sih kalau ini ngebar ya? Apa sih namanya? Teknik dasar barista. Iya, maksudnya lo ngebar deh gitu kan. Berani gitu ya. Iya, ngebar deh intinya. Lo pertama kali keinginan ngebar itu awalnya kapan Bang Boat? Apa Bang Jabi? Ya, tawa dong. Ya. Gitu dong, ada ketawa-tawanya penonton Iya, saya. biar seru. Sebenarnya sih kalau misalnya challenge ngebar itu gua di sini pertama kali. Di sini aslinya ya. Pertama kali buka di sini itu pertama kalinya juga gua challenge ngebar buat jadi barista. Tapi kalau buat kayak kenal sama kopi, penasaran sama kopi sih dari 6 tahun yang lalu. Oh, Kayak gitu. Ya, awal gua penasaran sama kopi tuh gara-gara sih gua ke Kediri di daerah Kampung Inggris. Gue lagi belajar bahasa Inggris gitu tapi bego ya. Nggak ada hasil, balik ke Jakarta ya. Cuma nama lo Luciano ya kan? Tapi aja Jawa. Bukan kayak apa ya, dedikasi orang bingung tuh masih kental aja Bang Jabi ya kan? Jadi si orang bingung. makanya efek gabut juga sih di sono ngebete. Lagi gabut di Jakarta, mampir ke Kediri. Ya kan, ngeluangin waktu padahal sih hari ya. Run. Biar gak ditelepon aku laku. Escape. Iya. Yang lagi banyak dialami warga Indonesia nih ya. Pinjol. Ini pada curhat Kayak gitu. pinjol. Intinya dari Kediri tuh ya. Awalnya inspirasinya ya. Betul. Gua nggak ngerti yang namanya basic dasar rasa kopi. Ya. Cuma bisa jadi penikmat doang tuh 3 tahun. Awalnya tuh ya. Awalnya gue 3 tahun ngedalemin kopi. Ini kopi katanya penasaran dari banyak orang bilang yang memang dulu pendahulu gua, susu gua ya kan. Iya. Katanya kopi itu aslinya nggak pahit loh. Tuh. Nah kayak gitu. Lebih kayak namanya jiwa muda ya ketika itu. Ya pada masanya. Darah muda ya kan. Pada masanya Emang gak pahit men. Gak pahit ya? Aslinya gak pahit ya? Iya. Kayak gitu. Jadi, Karena gue pikir yang nggak pahit itu cuma kopi shop, ya kan, kopi sobek. Udah ada rasanya di dalam. Jadi berarti emang kopi itu manis ya? Ada lah ya, ada manis-manis. pokoknya ya kita kalau dari diri gue sendiri sih kayak coba nyari sih bener gak sih apa kata orang kayak gitu. Kayak kopi itu nggak pahit aslinya. Kalau memang bener kopi murni ya, nggak kayak yang lu sebut Bang Jab, apa tadi kopi sobek kayak gitu ya kan, yang benar dari bijinya asli. Dari situ gue penasaran, emang bener ya nggak pahit kayak gitu. Dari situlah gue mulai tertarik yang namanya kopi ya kan, apalah segala macam yang ada di dalamnya lah, gue banyak nanya di tengah. Tapi prosesnya itu ya lumayan panjang sih. Panjang ya? Iya. Pasti semua berawal dari proses ya. Jadi kalau itu tuh prosesnya panjang juga ya. Nggak bisa jadi barista. Ya balik lagi gue sih, kenapa ya gue mau ngebahas tentang barista. Gue banyak nih ngeliat sekarang kedai kopi itu di Indonesia, khususnya Jakarta, khususnya Depok deh, yang tempat gue singgah. Itu wah gila, hampir tiap jengkal kayak Alfamart. Anjir ya kan. Maksud gue ya kalau bahasanya kan kopi itu balik lagi cita rasa ya. Nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang ya itulah perlu belajar ya. Nah lo sendiri kalau bicara belajar, lo belajarnya di mana sih berdua? Selain lo ngebar di sini gitu lo, maksud gue dapat ilmu awalnya tuh di mana sih ngebar lo pertama? Apa dapat ilmunya? Dari gue mungkin sama kayak Bang Boat tadi ya. Iya. Kita seneng nongkrong di tempat kopi. Bahkan dulu kalau sempat kerja pengen datang coffee shop, cuman ternyata kopi shop harganya 40.000 mahal gitu kan, mahal banget gitu kan. Iya. Pengen bawa gandengan gitu kayak malu, cuman lu bawa duit cuma sedikit doang, ternyata coffee shop mahal banget gitu. Gaya-gayaan lah lu main coffee shop ya. Nah betul. Terus akhirnya lama-lama ada rasa pengen tahu nih atau tidak. Yang paling fullnya kalau gue sendiri pribadi belajar kopi karena mau gue kedai kopi. Gitu kan, itu ya harus wajib juga. Di samping gue sama Boat dulu kan, gue yang nerapin gue yang nyusun konsep manajemennya, Boat yang ngurusin
konsep di kopinya seperti itu kayak racik menu dan lain-lain gitu kan. Akhirnya gue sendiri ya juga harus belajar ya metodenya otodidak, terus sama ngikutin sertifikasi yang ikut pemerintahan juga. Kalau gue sendiri ya gitu, yang ada yang gratis, ada yang bayar gitu kan, tapi itu semuanya effort lah, usaha gitu. Yang penting ketika ditanya kopi nih minimal tahu dasarnya apa seperti apa, karena kalau ngebahas semuanya tuh panjang banget. Iyalah. Wah rumit men. Nggak cukup 2 buku. Nggak cukup. Kitab-kitab lampu merah di koran gitu ya. Nggak cukup. Kita mau clippingnya sendiri. Lo cari koran tentang barista ya kan. Aduh. Sakit. Terus kalau itu udah berapa lama nih? Nah itu udah setahun berapa bulan nih? Setahun 6 bulan. Setahun 4 bulan. Udah anniversary berarti dong. Udah. Udah 1 tahun 4 bulan ya kurang lebih. Berarti udah cukup. April ketemu April tahun lalu sama April ini. Kalau ibaratnya orang nih lagi belajar jalan ya. Jalan. Udah di jalan kali ya kalau orang bukan enggak udah masih ngeraba lah. Ngeraba apa aja lah ya. Yang bisa diraba intinya. Terus lo ngelihat sendiri kan kalau gue bilang tadi kedai kopi itu merebak nih di mana-mana banyak kayak jamur lah ibaratnya. Fenomena ini sebenarnya menurut lo sendiri ya pelaku bisnis di bidang kopi itu jadi kompetitor kah atau malah seru nih gitu loh. Menurut lo sendiri berdua nih gimana Bang Buat nih? Kalau gue sih cukup seneng ya. Jadi kalau dulu kan kayak jarang banget nih orang tahu gimana sih sebenarnya cara ngopi yang benar, jam yang benar, karena kepentok balik lagi yang tadi dibahas sama si Ambon ya kan. Kita gengsi orang Indonesia itu tinggi Bang. Betul. Apa-apa dibilang mahal. Iya. Segala macem. Itu jadi hambatan sih buat orang lebih kayak intens lagi sama kopi dan gimana sih cara ngopi yang benar, balik lagi ya udah ke kopi sobek lagi kayak gitu, karena menurut dia ya nggak buat orang-orang tertentu ya nggak worth it lah, buat gue cuma sekedar ngopi ya kayak gitu, dengan gue harus ngeluarin 40.000 segelas padahal mereka nggak tahu kalau sejarah kopi itu aslinya orang-orang hebat doang yang bisa minum ya kan, aslinya ya. Itu poinnya di situ. Jadi makanya dulu Belanda nyari Indonesia ya rempah-rempah ya ngajar kopi juga ngajar apa karena memang balik lagi ya orang-orang bangsawan zaman dulu yang minum ya, lebih kerennya begitu ya. Tapi kalau gue ngeliat era sekarang ya gue ada plus minusnya ya, karena buat gue plusnya kita jadi banyak teman sharing, terutama kedai-kedai yang dekat di sekitar kita kayak gitu ya kan. Sama orang juga nggak bingung pengen ngopi dan nggak harus jauh-jauh, dan pengenalan kita lebih dekat lagi, lebih intens lagi masalah kopi itu apa, ya kan, gimana cara ngopi yang benar, kayak gitu. Dan banyak yang lainnya sih, tapi balik lagi kalau kita ngeliat era sekarang, kita ngebahas era sekarang, buat gue minusnya itu jadi nimbulin ajang gengsi yang gede banget sih, terutama buat kaum muda kayak gitu ya kan. Iya. Dan benar. Apa ya? Itu sih yang jadi merusak citra kopi itu sendiri. Dan terutama para barista ya kan, jadi kayak merasa ini nih ya kita aja yang udah bisa gitu, nggak sombong amat buat lu yang baru nongkrong di kedai kopi tahu sedikit ataupun intens pada minum kopi susu. Buat gue itu salah besar sih men, karena kita aja yang memang punya bekal itu merasa malu ketika kita harus membicarakan kopi di tempat kopi gitu. Nah itu yang gue garis bawahi. Jadi gue juga banyak lah yang gue bilang tadi, kedai kopi di mana-mana menjamur. Cuman balik lagi, mereka punya feel di kopi apa enggak gitu. Kadang-kadang kan balik lagi taste, walaupun lu sama tipe racikan lu sama nih, kodenya sama, ada rumusnya. Tapi balik lagi, kadang-kadang rasa kopi antara lu sama Ambonnya pasti ada perbedaan. Disitulah letak feel-nya. Kalau menurut gue kalau gue sih cuma penikmat. Tapi itu disitulah. Makanya banyak barista yang bahasanya maaf lulus SMA, lulus sekolah, belajar ngebar, ya alhamdulillah kalau emang ada yang backing gitu. Kadang-kadang kan cuma modal berani, dilatih 3 bulan lulus gitu kan bahasanya. Sebetulnya kalau fenomena kayak gitu ya, banyak banget sumber-sumber pendidikan, sumber-sumber pelajaran yang
kalau lo mau jadi orang yang ahli di bidangnya, kayak di kementerian atau pemerintahan juga, itu ada lo gratis lo. Ngadain Gratis ada. Banyak lo searching aja di Google pelatihan barista, terus kemampuan teknik yang lain tuh banyak banget gitu kan. Tinggal lo chat, lo kepo, dan bukan cuma di situ doang. Mungkin kalau di tempat-tempat yang kedai kopi lainnya juga, kalau lo mau ngomong sama baristanya atau deket sama orangnya, lo bakal dikasih tahu gitu, asal lo mau ngomong. Ya intinya kalau lo mau belajar, gua kasih tempat deh. Iya, gue kasih tempat nih. Khususnya di kala itu tuh. Lo mau ngebar silakan aja. Iya, gitu di kala kan. itu ngebebasin dalam artian ya konteksnya lo jajan yang penting. Iya, itulah utamanya. Gila lo barangan aja. Dan makin berkembangnya zaman, makin berkembangnya bukan kompetitor dibilangnya. Bukan kompetitor ya. Bukan Jadi kompetitor. kalau itu nggak kompetitor ya. Nggak nganggap, karena bukan cuma kopi sekarang, tapi banyak variasi minuman menu yang lain, makanan juga ada. Mocktail sekarang jadi lagi hype banget nih. Iya. Kayak di shake gitu ya kan. Booming Lagi lah. booming banget gitu kan. Terus minuman-minuman campuran lain juga oke kok. Dan ada tempatnya oke juga gitu. Jadi kalau dilihat dari teman-teman yang sebagai konsumen yang mau masuk ke kedai kopi, dia ngelihat dari 3 hal yang menurut gue versinya. Satu itu menu, sajian kopi. Iya. 2 tempat. Dia tempat itu lebih kayak lo mau foto-foto, instagramable segala macam gitu kan. Ya kayak kopi doang tuh. Oh, yang jual kopi doang. Iya, dia jual kopi doang. Sebel banget gue. Kali Ngantri. ngobrol baristanya enggak? Kagak lah. Boro-boro ngobrol anjir. Gue baru paham kalau diplesetin. Itu kopi doang gue sebel banget tuh. Iya. Udah jauh-jauh 3 jam gue jalan. Nyampe sono jadi semua udah mateng tinggal seduh. Iya. Kan sama aja gue ngopi pinggir jalan sama yang sepedaan di Menteng ya kan. Anjir gue bilang. Dan ketiga yang paling penting banget nih. Gimana Iya. kita sebagai tempat yang punya tempat kedai kopi itu men-treatment, artinya kayak hospitality-nya, servisnya segala macam. Oh, pelayanan ya. Pelayanan. Itu yang utama tuh. Menurut- Itu kadang-kadang menurut gue ya, lupain menurut itu gue, brengseknya. Gue sendiri belakang bar ataupun di luar itu ngeliatin beberapa elemen tadi tuh, tadi 3 tuh gitu kan. Kita belajar dari situ lah ya. Kalau itu belajar dari itu tuh awalnya ya, lah. ibaratnya. semakin upgrade lah gitu. Iya, Tapi cikal bakal itu. nggak nutupin kalian sebelumnya tetap ajarin di kopi, karena gimana ya, semakin berkembangnya zaman juga balik lagi tempat kopi banyak, berarti orang-orang sudah mengapresiasikan kopi yang ada di Indonesia, men. Ya, secara tidak langsung ngejual Secara Indonesia. langsung, Kopi gitu. Indonesia ya kan. Petani juga makin Makmur, semangat, amin. makin semangat buat Iya, nanam kopinya. Betul. Jangan cuman import keluar doang, tapi di dalam juga gitu. Ya harga, Kopi- kalau misalnya harga kan relatif ya. Iyalah relatif. Ya tadi lah. Bang Buat ngomong kan, Iya. kalau mau nongkrong mah uangnya itu mah ya urusan pribadi masing-masing. Iya, gitu kan. masing-masing. Kalau urusan duit mahal mah itu kalau kualitas no problem. Iya. Ya kan balik lagi kayak Starbucks tuh. Ya kan? Starling apa sih? Starbucks. Bintang ketabrak. Gua enggak pernah masuk gue. Wah itu keren. Nah, gue takut banget gue. Apa ya, gemeter gue kalau masuk situ nggak bisa bayar. Anjir ya kan. Balik lagi bener loh. Ya sekarang kan balik lagi yang tadi lo bilang instagramable tempat. Ya banyak lah. Mohon maaf ya, orang ke kedai kopi bukan mau ngopi, mau foto. Ya yang dicari itu. Ya balik lagi, lo main dari yang kecil dulu bro. Ya kan, lo lihat aslinya basically kopi itu orang-orang ya. Kalau cuma jual tempat mah gampang. Ya, mudah-mudahan bisa itu punya tempat yang bagus juga. Amin ya kan, buat kali itu ke depannya hansip naik perahu, nasib orang siapa tahu. Iya kan kita nggak ada. Hansip naik perahu. Nah, hansip naik perahu. Cakepnya lupa nih, Cakep. cakepnya.